Purbalingga akhirnya dicap jelek karena tukang malsuin knalpot. Ada istilahnya akralingga. Knalpot ini kan kualitasnya Purbalingga bagus, nggak jelek. Iya. Kenapa sih kok malah jiplak merek orang? Teman-teman, kita sekarang ada di sebuah kota yang isinya pengrajin semua, yaitu di kota Purbalingga. Nah, di belakang gua ada tugu, isinya gambar orang megang knalpot. Ya, di kota panas banget ya, tapi tidak sepanas knalpot Anda, apalagi kuping Anda yang mendengar ember. Nah, sekarang gua akan ke salah satu pengrajin di kota Purbalingga untuk ngomongin tentang knalpot. Bukan cara bikin knalpot aja, tapi ada beberapa polemik tentang knalpot yang ada di Indonesia yang pengen gue bahas dengan pengrajinnya. Ayo kita jalan ke pengrajinnya. Ini orangnya yang lagi janjian sama kita untuk membeberkan informasi. Dia udah kayak ini gerbek kan? Enggak. Mas, sehat? Ya, alhamdulillah. Di mana tempatnya? Di sini masuk, Mas. Oh, oke. Jadi ini narasumber kita kali ini. Dia akan membuat pengakuan. Nanti mukanya tolong di blur. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby up with a slow motion crew. Sendiri lah. Oh, jadi banyak di sini. Maksudnya cuma doang atau? Ya, ada ribuan Mas dari Purbalingga, Mas. Jadi tetangga-tetangga juga pada bikin. Kalau sini kan pusatnya itu Sayangan, Mas. Ya, foto knalpot itu. Ah, ya tahu tadi saya berhenti di situ. Nah, ya itu pusatnya. Kalau sini kan saya kan kebetulan ayah saya kan bekerja dulu di Sayangan. Terus usaha di rumah. Terus saya meneruskan aja gitu ya, Mas. Jadi ini usaha turun temurun. Iya, usaha turun temurun. Oke, terus di daerah sini ada berapa pengrajin? Kalau di sini paling cuma ada dua pengrajin. Oh, oke. Ini rumah nih. Ini rumah Mas Lutfi. Iya, orang tua. Oh, orang tua. Nah, ini rumahnya. Ini gudang. Iya, apa gudang. tempat pembikinan? Oh, gudang yang udah jadi. Oh, udah bukan. Iya. Itu namanya. Oh, ya, ini gudangnya. Teman-teman lihat. Ini yang stok aja ya. Iya, yang udah Stok. Teman-teman lihat tuh banyak. Nah, kita lihat dulu proses pembuatannya. Di mana, Mas? di belakang, Mas. Oh, di belakang. Iya. Yuk, kita lihat proses pembuatannya. Ini buat mobil, Pak. Mobil. Ini orang tua. Iya, orang tua. Oh, jadi bener di sini usahanya turun temurun ya? Iya, itu sudah jadi. Mas, ini Mas, Mas. Oh. Bawa, Pak. Enggak apa-apa. Tapi ini bahan drum, Mas. Dream. Oh. Oke, jadi kalau teman-teman lihat emang bener home industry di sini knalpot, di sini kompor. Jadi bener-bener home industry banget yang dinamakan UMKM. Itu ini knalpot mobil semua nih ya? Mobil semua. Oke. Nah, motor? Di belakang. Di belakang Ada lagi. lagi. Oke. Kita lihat lagi yuk. Kita Iya. lihat lagi. Purbalingga akhirnya dicap jelek Iya. karena tukang malsuin knalpot, bener kan? Iya, betul. Ada istilahnya akralingga, Iya. akrapovic tapi dipalsuin di Purbalingga. Nggak cuma akrapovic aja sih, banyak Iya, kayak. banyak. Apalagi merek-merek knalpot yang Iya, seperti luar negeri seperti Valencia ya gitu. gitu-gitu. Nah, pertanyaan gini, kenapa sih Mas knalpot ini kan kualitasnya Purbalingga bagus, nggak jelek? Iya. Kenapa sih kok malah jiplak merek orang? Harus pakai ada mereknya itu loh gitu. Kenapa nggak bikin sendiri gitu? Keturunan waktu dulu loh. Dari dulu itu kalau saya kan masih muda. Dulu kan orang tua itu pakainya belum tahu apa sih ya? IT lah. Tentang merek knalpot ini sih bagaimana cara mematenkannya, bagaimana prosesnya itu kan ada yang belum paham kayak gitu, Mas. Oke. Kayak gitu paling. Jadi terus kenapa sekarang kan udah paham? Iya. Kenapa nggak bikin merek sendiri? Terus jangan bikin lagi merek orang gitu? Kalau untuk sekarang sih lagi ada perubahan lah, cuma sedikit-sedikit Mas, belum banyak. Paling ada pakai merek sendiri, ya kayak gitulah. Tapi kan kembali lagi ke konsumen, Mas. Konsumen banyaknya mintanya merek ini kayak gitu. Kalau saya sebagai produksi kan harus itu kan mengikuti. Proses pertama kayak gimana sih? Oke, ini plat stainless steel, terus dipotong. Ya diukur dulu. Diukur dulu. Iya. Kemudian
Dipotong, Dipotong. Setelah dipotong diapain? dilontong. Dilontong. Basasinya dilontong. Apa tuh istilahnya? Dia apa sih ya? Dikenteng gitu. Ditekuk. Menggunakan? Ini pakai ini roll. Oh, jadi habis ini plat lembaran itu supaya berbentuk silencer knalpot itu yang bulat-bulat tuh di roll pakai ini. Asik. Nah, jadi di apa dilontong? Iya, bagian itu cuma sedikit aja mas. Oh, sedikit aja bagian itunya aja. Buat jalan nanti loh. Oh, buat pre-rollnya dia ditekuk bending ini dulu nih, diketok seperti ini dulu. Nah, habis itu Dilontong. dimasukin ke mesin tadi. Ini Pak. Nah, mesinnya lagi di setting nih. Oke. Aha. Oh. Keras ya? Oh. Teng, tuh tandanya udah selesai. Oke, hasilnya akan berbentuk silinder seperti ini. Bulat. Hasil di roll. Nah, setelah ini Dilas. dilas yuk. Bahan tadi kemudian dilas tengahnya akhirnya seperti ini. Oke, nah ketika udah jadi gini, Iya. diapain? Dikeplek. Dikeprek. Oke. Pakai diputar lagi dari sini. Oh, diputar lagi supaya lebih bulat. Iya lebih bulat, lebih Nah, halus. setelah itu Di setel. di setel. Setelnya? Setelnya pakai ini mas, tutup. Oh, Ini Oke. masukin aja. oh. Diterpakan. Jadi di sini banyak pilihannya nih gitu ya. Iya banyak pilihan. Oke. Set, masuk Ini ada ginian misalnya nih. Atau mau model yang mana ya? Nah, Kecut deh, kecut. Tapi Kecut. bisa. ya beda-beda kan. Iya. Ada yang ini misalnya. Ini juga bisa. Ada yang gini. Oke, gue mau bikin knalpot versi gue sendiri. Jadi pegang dulu. Iya. Ini gini. Ini gini. Terus kita banyak-banyakin aja. Tumpuk-tumpuk. Oh, Kayak tumpeng. ya kan? Knalpot tumpeng. Iya. Tuh, terus tadi gue lihat ada yang konyol-konyol tuh. Konyol-konyol. Apa tuh yang kayak api-api gitu, mana boleh lihat nggak? Ini masih proses sih. Ini masih proses, tapi kurang lebih. Soalnya lu mau bikin tuh ala-ala gitu. Nanti ini di setel lagi. Iya, setel lagi pakai Setel pipa. lagi. U ini namanya. Hiu. Oke. Nih. Cara gitu ya, tapi ini kegedean lah. Cara gitu. Nanti dia ada pipanya lagi. Oh, ini udah ada nih yang jadi nih. Ini bahan galvanis. Mana? Oh, bahannya yang ini galvanis. Iya. Oh, nih jadi gini nih. Kelihatan kan? Nah, sekarang setelah ini apa lagi, Mas? Kalau poles mas, Dipoles. Iya. Oh, itu welding apa? itu lagi bikin layer mas. Oh, bahan kecil-kecil dipotong-potong kecil-kecil terus nanti dilengkung. Jadi istilahnya kenapa cacing? Pura-pura nggak ngerti gua. Jadi ini ya kan. Itu baru dilas. Nah, ini proses pengelasan ini. Di tack welding dulu. Baru nanti dilas full. Jadi mas kalau nyatanya ini tetap bermersi. Pokoknya Habis di tack welding baru di welding full. Nah, ini weldernya. Kita lihat pengelasan fullnya. Rapih nggak? Kita lihat nih. Ya, ini hasil pengelasannya. Belum full. Rapi ya. Apa lagi Mas prosesnya Mas setelah ini Mas? jadi baru awal namanya penyetelan mas. Penyetelan. Oke, kalau Terus habis setting. itu udah jadi di depan. Oh, oke. Kita ke depan yuk. Kita ke depan sambil ngeteh-ngeteh dan ngobrol-ngobrol. Nah, ini lagi moles gituan itu. Yuk, ke depan yuk. Sekarang kita lagi santai nih di depan rumahnya Mas Lutfi sambil ngeduku. Oh, ya kan, sambil ngeteh, kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan. Karena ada yang pengen gue bahas. Kita berbicara mengenai, ini kan home industry Mas. Iya. Home industry yang bener ngerjainnya di home, di rumah. Iya, di rumah. Masyarakat nggak keganggu memang?
Ya ini kan sebelumnya kan usaha ini kan usaha dari orang tua Mas. Oke. Sebelum saya lahir pun tempat ini udah ada di sini gitu. Jadi udah izin dulu Mas dari warga sekitar ke barat timur dari beberapa rumah ke depan, ke iya. samping gitu Iya. udah izin. Sama- Dikasih Alhamdulillah dikasih. sama siapa? Ya sama tadi kan dikumpulkan dulu Mas di sini. Dulu pertama cerita dari orang tua loh. Dikumpul di sini bahwa di sini akan membuat sebuah knalpot. Jadi agak ada kebisingan ya gitu iya, loh. iya, Warga menyetujui apa enggak terus tanda tangan, stapel RT, der. Oke. Baik RT-nya. Baik. Baik. RT-nya sendiri. RT-nya kebetulan orang tua saya. Iya, pantesan diizinin. Mas Lutfi, gini. Tadi saya nanya-nanya lagi ternyata pas tadi kita di dalam ya, mungkin nggak ke-record kamera. Ternyata nggak ngerjain buat metik, motor-motor sport, enggak. Enggak. Jadi nggak pernah bikin yang akralingga itu di sini nggak pernah? Enggak ada, enggak pernah. Oh, bagus. Nah, terus kenapa? Pertanyaannya justru gua aneh. Iya. Di mana teman-teman yang lain mungkin lagi berlomba-lomba untuk bikin itu, Iya. menjiplak-jiplak merek, kenapa nggak bikin? Saya saya kebetulan spesial custom Mas. Oh, untuk motor-motor. Apa seperti RN 650. Royal Enfield? Iya, Royal Enfield. Royal Enfield, knalpot Anda Purbalingga. Terus Tapi bagus loh kualitasnya tadi gue lihat dan prosesnya nggak main-main gitu. iya, terus buat RN 650, buat Kawasaki W175, Pinter Mercy, KC200 itu loh, Iya, motor-motor tahu. custom lah gitu lah. CB-CBN? Belum, enggak. Enggak malah. CB Racing enggak. CB Racing enggak? Pokoknya bentuk-bentuk klasik lah. Kenapa? Kok nggak main Matic? Atau nggak main Sport? Iya ya. Soalnya di sana-sana lah ya Mas ya. Di sana tuh maksudnya? Berarti Purbalingga bagian sana lah. Iya, Ya, karena oke. kan sudah banyak ada yang bikin. Otomatis kan kita perang harga Mas itu yang menjadi resiko buat saya itu Mas. Emang perang harga bukannya harusnya guyup ya? Ya enggak ya kayak di sini kayak gitu ya. Laris-larisan lah gitu apa ya namanya ya. Oh iya, Wah. adu murah. Adu murah ya gitu murah. Mas. Jadi saya bikinnya custom itu kan menjaga kualitas Iya. jadi harganya stabil. Oke, emang kalau ngejaga kualitas nggak bisa bikin murah? Enggak bisa. Oh gitu. Jadi banyak di sana yang perang harga. Kenapa mereka perang harga? Biasalah, namanya usaha kan butuh yang namanya bank lah Mas, tahu sendiri lah. Pinjaman ya. Iya, pinjaman aja gitulah. Oke, jadi banyak yang orang-orang teman-teman Mas Lutfi yang Mas Lutfi tahu, Dari sana-sana ya. mereka modal usaha menggunakan pinjaman bank. Itu ada bunga. Iya. Emang Mas Lutfi nggak pakai? Alhamdulillah dari pertama usaha nggak pernah. Alhamdulillah, usaha anti riba yang ini top, ya kan? Biar kecil, tapi berkah. Nah, ngomong-ngomong, ini kan di dalam gang, di dalam rumah. Emang bisa jual? Emang omsetnya berapa sih? Untuk pemasaran kan kebetulan saya lewat online Mas. Cara canggih Mas. Udah canggih. Emang ada internet di sini? Yo. Buat tower sendiri di belakang. Oh iya? Enggak sudah. Oke, kira-kira aja. Kira-kira home industry gini omsetnya berapa sih? Sebulan tuh dapat berapa? Sebulan ya sekitar 50-an lah. Ah, nggak mungkin. Ya gitu-segitulah pokoknya teman-teman, kurang lebih ya dia malu-malu. Tapi kalau gue ngelihat langsung di sini sih nggak mungkin. Gitu. Tapi yang jelas sih banyak konotasi negatif atau stigma negatif terhadap produk Purbalingga. Tapi ternyata setelah gue ke Purbalingga sendiri, gue temuin salah satu narasumber kita, Mas Lutfi dari HT Muffler. Mereka juga tahu kok kalau ngejiplak itu nggak benar, nggak beres itu. Kedua, mereka juga tahu kok bagaimana cara membuat sesuatu hal yang berkualitas tanpa harus merugikan banyak pihak. Mungkin masih banyak oknum-oknum di luar sana, teman-teman Mas Lutfi yang belum mengerti. Setelah gue lihat di sini, justru gue ngelihat ini harus disupport oleh pemerintah dan juga masyarakat. Karena ini adalah produk lokal, bikinan anak bangsa gitu. Dan pesen gue juga ke Mas Lutfi ya, kalau bisa tetap bertahan dengan caranya, nggak usah jiplak-jiplak merek-merek luar negeri yang konon katanya terkenal. Ya udah pakai merek sendiri aja. Gitu, HT Muffler by Purbalingga. Jadi balik lagi kejayaannya gitu. Oke Mas Lutfi, thank you udah mau direpotin dan nyediain duku di sini. Thank you udah bisa ngobrol-ngobrol. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa lagi jalan-jalan di Purbalingga. Bye. I find it hard to commit,
but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need